Tes.
Ingatlah ya Allah Bapa akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi merekalah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan menumpahkan darahnya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Laksana sebuah taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas ia muncul dari tanah gersang. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang dia. Keindahan pun tidak ada padanya, maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat
seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, ia digiring dan dihukum mati. Tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan umatku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat. Dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara. Dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan hambaku itu sebagai orang yang saleh, akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya dan kejahatan mereka ditanggungnya. Sebab itu, aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut dan telah rela terhitung di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Serahkan jiwaku, Bapa, ke dalam tangan-Mu. Ku serahkan jiwaku padamu, ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena
serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan Allah yang setia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Di hadapan semua lawanku, aku tercela. Tetangga-tetanggaku merasa jijik. Para kenalanku merasa ngeri. Mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Tetapi aku kepadamu, ya Tuhan, aku percaya. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejarku. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu ku serahkan jiwaku. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, Ia sama dengan kita.
Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, Ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Yohanes. Umat dipersilakan duduk. Pada malam itu, Yesus pergi ke seberang sungai Kidron dan masuk ke satu taman bersama dengan murid-muridnya. Yesus pengkhianatnya tahu juga tempat itu, sebab Yesus sering berkumpul di situ dengan para muridnya. Maka Yudas pun pergi ke taman itu dengan sepasukan prajurit dan petugas bait Allah yang ada di bawah perintah imam-imam kepala dan kaum Farisi. Pasukan itu datang bersenjata lengkap serta membawa lampu obor. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Ia maju dan berkata kepada mereka, Siapa yang saudara cari?
Jawab mereka, lalu Yesus berkata, Akulah Dia. juga Yudas pengkhianat Yesus ada di antara mereka. Ketika Yesus berkata, Akulah Dia, mereka semua mundur dan terjatuh. Sekali lagi Yesus bertanya, Siapa yang saudara cari? Yesus dari Nazaret. Lalu Yesus menyambut, Sudah kukatakan bahwa akulah Dia. Kalau aku yang dicari, biarkanlah mereka ini pergi. Dengan demikian terjadilah yang dikatakan Yesus, dari semua yang kuberikan kepadaku ya Bapa, tak seorang pun kubiarkan hilang. Adapun Simon Petrus membawa sebilah pedang. Dihunusnya pedang itu dan diayunkannya pedang itu pada hamba Imam Agung sampai terpotong telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu. Apakah kau kira bahwa aku tak mau minum dari piala yang diberikan Bapa kepadaku? Maka pasukan dan perwiranya serta petugas dari kalangan Yahudi menangkap Yesus dan membelenggunya. Kemudian mereka menggiring Yesus mula-mula kepada Hanas, mertua Kayafas, yang pada tahun itu menjabat Imam Agung. Adapun Kayafas pernah memberi nasihat ini kepada orang Yahudi, baiklah kalau satu orang mati untuk kepentingan seluruh bangsa. Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Adapun murid itu kenalan Imam Agung, maka bersama Yesus ia masuk pelataran istana Imam Agung itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid tadi keluar lagi dan mengatakan sesuatu kepada perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Perempuan itu berkata kepada Petrus, Engkau kan juga murid orang itu. Kata Petrus, Bukan. sementara itu para hamba dan petugas bait Allah telah memasang api dan berdiri berdiam di situ, sebab udaranya dingin. Juga Petrus berdiri berdiam bersama mereka. Imam Agung menanya Yesus perihal murid-muridnya dan ajarannya. Yesus menjawab
kepadanya. Saya sudah berbicara terus terang di depan umum. Saya selalu mengajar di dalam sinagoga-sinagoga dan di dalam bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Dan tidak pernah saya berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa Bapa menanyai saya? Tanyakanlah kepada mereka yang mendengar saya. Tanyakan apa yang saya katakan kepada mereka. Mereka pasti tahu apa yang saya katakan. Ketika Yesus memberi jawaban demikian, seorang petugas yang hadir di situ menampar muka Yesus sambil berkata, "Kau berani menjawab begitu kepada Imam Agung?" Yesus menjawab, Kalau aku mengatakan sesuatu yang tidak benar, buktikanlah. Tetapi kalau benar kataku, mengapa engkau menampar aku? Kemudian Hanas mengirim Yesus kepada Kayafas, Imam Agung. Simon Petrus masih berdiam. Kata orang kepadanya, Engkau kan juga seorang dari muridnya. Petrus menyangkal dan berkata, "Bukan." Kata seorang hamba Imam Agung, saudara dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. "Rupanya aku melihat engkau di taman itu bersama Yesus." Petrus menyangkal lagi, dan tepat pada saat itu juga jago berkokok. Yesus digiring dari istana Kayafas ke balai pengadilan gubernur. Hari masih pagi. Para pengiring Yesus tidak masuk ke balai pengadilan itu supaya tidak menjadi najis, tetapi dapat makan domba Paskah. Maka Pilatus keluar dan berkata, "Apa tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab, Tentu saja orang ini tidak kami serahkan kepada Tuhan. Seandainya dia tidak berbuat sesuatu kejahatan. Lalu Pilatus berkata, "Periksalah sendiri dan adililah dia menurut hukummu sendiri." Orang-orang Yahudi menjawab, Kami tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati. ini terjadi supaya terlaksana perkataan Yesus yang telah dinyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam balai pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, "Apa engkau raja bangsa Yahudi?" Jawab Yesus,
Apakah pertanyaan ini timbul dari pikiran Tuhan sendiri? Ataukah Tuhan dengar dari orang-orang lain yang mengatakan itu tentang saya? Lalu Pilatus berkata, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri serta para imam kepala menyerahkan engkau kepadaku. Apa yang kau lakukan? Kemudian Yesus memberi jawaban ini. Kerajaan saya bukan dari dunia ini. Sekiranya dari dunia ini, hamba-hamba saya tentu sudah berjuang. Jangan sampai saya diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaan saya bukan dari sini. Pilatus berkata kepada Yesus, Jadi engkau raja? lalu Yesus menyahut, Benar saya raja. Saya dilahirkan dan datang di dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Semua orang yang cinta akan kebenaran mendengar suara saya. Pilatus berkata, Apa itu kebenaran? sesudah berkata demikian, Pilatus keluar lagi menghadapi orang-orang Yahudi dan berkata, Aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Tetapi biasanya aku melepaskan seorang tahanan bagimu pada pesta Paskah. Apa kamu menghendaki aku melepaskan raja bangsa Yahudi ini? mereka berteriak, Jangan dia, melainkan Barabas. adapun Barabas itu seorang penyamun. Sesudah itu, Pilatus menyuruh bawa Yesus keluar untuk didera. Lalu prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota dari ranting berduri yang mereka pasang di kepala Yesus dan sehelai mantel ungu untuk mereka kenakan pada tubuhnya. Para prajurit itu datang kepada Yesus dan berkata, Salam, hai Raja bangsa Yahudi. sambil menamparnya. Lalu Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukum orang ini. Yesus pun keluar, bermahkota duri dan bermantul ungu. Kata Pilatus kepada orang Yahudi, Lihatlah manusia ini. ketika imam-imam kepala dan para penjaga melihat Yesus,
Mereka berteriak-teriak, Salibkan dia, salibkan dia. kata Pilatus. Ambillah sendiri dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan satu alasan pun untuk menghukum dia. Orang-orang Yahudi berkata, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab ia mengaku putera Allah. mendengar itu Pilatus bertambah takut. Ia masuk balai pengadilan lagi dan berkata kepada Yesus, Dari mana engkau? tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apapun kepadanya. Maka kata Pilatus, Engkau tidak mau berbicara kepadaku? Apakah kau tidak tahu bahwa aku berkuasa melepaskan ataupun menyalibkan engkau? jawab Yesus, Tuhan tidak mempunyai kuasa atas diri saya, kecuali kalau kuasa itu diberikan dari atas. Maka orang yang menyerahkan saya kepada Tuhan lebih besar dosanya. Lalu Pilatus mencari akal lain untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak-teriak, Kalau Tuhan membebaskan dia, Tuhan bukan sahabat kaisar. Setiap orang yang mengaku raja, dia melawan kaisar. Mendengar itu, Pilatus keluar mengantar Yesus keluar dan duduk di kursi pengadilan di tempat yang disebut lantai ubin atau Gabata dalam bahasa Ibrani. Hari itu hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Lalu Pilatus berkata kepada orang-orang Yahudi, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Buang saja, salibkanlah dia. kata Pilatus kepada mereka. Aku harus menyalibkan rajamu. Para imam kepala menjawab, Satu-satunya raja kami ialah kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Maka para prajurit datang mengambil Yesus. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat yang disebut tempat tengkorak atau Golgota dalam bahasa Ibrani. Di situ Yesus dipaku pada salib itu. Bersama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah mengapiti Yesus. Pilatus menulis suatu keterangan yang dipasang pada salib Yesus.
Bunyinya, Yesus dari Nazaret, Raja bangsa Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca keterangan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu dekat kota letaknya. Dan keterangan ini ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Maka para imam kepala bangsa Yahudi berkata kepada Pilatus, Jangan menulis Raja bangsa Yahudi, tetapi ia sendiri berkata, Saya Raja bangsa Yahudi. Tetapi Pilatus menjawab, Sekali ku tulis, tetap ku tulis. Sesudah prajurit-prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membagi menjadi 4, sebagian untuk tiap-tiap prajurit. Jubah Yesus pun mereka ambil. Jubah itu merupakan sehelai tenunan tanpa jahitan. Karena itu mereka berkata satu sama lain, Jangan kita memotongnya, baiklah kita undi saja siapa yang akan mendapatnya. Demikianlah terjadi, supaya terlaksanalah kitab suci yang berbunyi, mereka membagi-bagi pakaianku dan mengundi jubahku di antara mereka. Memang itulah yang dilakukan prajurit. Dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, serta Maria dari Magdala. Melihat ibunya bersama murid kesayangan di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, Ibu, itulah anakmu. Lalu Yesus berkata kepada murid-Nya, Itulah ibumu. Dan sejak itu murid tersebut menerima Maria dalam rumahnya. Yesus sadar bahwa segala sesuatu sudah terlaksana. Maka untuk menepati kitab suci, ia berkata, Aku haus. Di situ tersedia sebuah tempayan penuh cuka. Maka seorang mencelupkan sebuah bunga karang ke dalamnya dan menancapkannya pada sebatang tongkat, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah mencicip cuka itu, ia berkata, Selesailah sudah. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Kita berlutut.
Kita berdiri. Hari itu persiapan Paskah, supaya tubuh mereka jangan tinggal tergantung di salib selama hari Sabat. Sebab Sabat itu hari pesta besar. Maka orang-orang Yahudi minta kepada Pilatus agar kaki ketiga orang hukuman itu dipatahkan, lalu mayatnya diambil dari salib. Maka serdadu-serdadu datang dan mematahkan kaki kedua orang yang disalibkan bersama Yesus. Sesampainya pada Yesus, mereka melihat bahwa ia sudah tidak bernyawa lagi. Oleh karena itu kakinya tidak jadi dipatahkan. Tetapi salah seorang serdadu menikam lambung Yesus dengan tombaknya, dan segera darah dan air mengalir keluar. Dia yang melihatnya memberi kesaksian dan benarlah kesaksian itu. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu percaya pula. Hal itu terjadi selaras dengan bunyi kitab suci, tulangnya jangan kamu patahkan. Dan di tempat lain tertulis, orang akan memandang dia yang mereka tikam. Sesudah semuanya terjadi, Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Adapun Yusuf itu sudah menjadi murid Yesus, tetapi dengan diam-diam, sebab ia takut kepada orang Yahudi. Pilatus memberi izin, maka Yusuf pun pergi menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang dahulu datang kepada Yesus di waktu malam. Ia membawa minyak campuran damar dan cendana, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, membungkusnya dengan kain kafan, sambil membubuhnya dengan wangi-wangian itu, sesuai dengan adat penguburan orang Yahudi. Dekat tempat Yesus disalibkan ada sebuah taman. Di dalamnya ada kubur baru yang belum pernah dipakai. Karena hari itu hari persiapan Sabat Yahudi, dan letak kubur itu dekat, maka Yesus dimakamkan di situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Kita baru saja mendengarkan kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang kita kenangkan pada hari Jumat Agung, hari yang kudus, tatkala Yesus mengorbankan nyawanya bagi seluruh bangsa manusia. Hari Jumat Agung adalah hari bersejarah yang menjadi kewajiban orang Kristen untuk mengenangkannya. Akan tetapi tatkala gereja mengenangkan sengsara dan wafat Yesus, kita diingatkan akan satu tonggak yang telah menanamkan pilar iman Kristen di dunia ini. Dan itu adalah salib. Kita mengenangkan Yesus bukan terutama karena mujizat-mujizatnya atau karya-karyanya, tapi terutama karena salib yang dipikulnya dan karena sengsara dan wafatnya di kayu salib. Salib sungguh mempunyai arti kekristenan hanya di dalam Yesus yang telah mengambil bagian di dalam kehidupan kita manusia yang lemah dan tidak berdaya. Karena disaliblah Yesus menyerahkan nyawa dan seluruh hidupnya. Di sana secara amat nyata Ia menanggung dosa kita umat manusia, bahkan dosa seluruh dunia. Di sana secara amat nyata Ia menanggung kesengsaraan karena dosa-dosa kita. Dan lewat Dia, dengan salib, kita manusia diselamatkan dan menjadi terberkati oleh Allah. Kita ditebus dan dibebaskan dari maut, kuasa kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Jumat Agung adalah warta tentang salib Yesus itu sendiri. Yesus memilih jalan salib sebagai tanda keselamatan. Yesus tahu persis bahwa salib adalah tanda perendahan dan penghinaan yang sungguh sangat dalam, bahkan sedalam-dalamnya. Dengan penderitaannya tak tertanggungkan, tetapi justru itulah yang menjadi sarana keselamatan. Itu berarti Yesus memilih jalan derita untuk memberikan keselamatan kepada kita manusia. Dan itu berarti Yesus memilih jalan pengorbanan untuk memberikan sukacita. Yesus memilih jalan salib, tanda perendahan dan penderitaan, untuk membawa kebaikan, dan itulah misinya. Bapak, Ibu, saudara terkasih, Yesus tahu bahwa masalah terbesar dialami umat manusia itu adalah penderitaan. Karena itulah yang menjadi akibat dari dosa asal dan dihantar kepada kehancuran. Kita takut akan penderitaan tentunya. Karena itu kepada kita Yesus memberikan arti yang paling jernih tentang arti penderitaan itu sendiri. Ada penderitaan yang disebabkan oleh kejahatan dan mungkin kita mengatakan itu wajar saja. Ada penderitaan karena kebaikan dan cinta kasih, dan itu yang kita lihat tidak wajar, tapi itulah yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Penderitaan karena kejahatan merupakan akibat dari dosa. Penderitaan itu merupakan maut, kehancuran, hal negatif yang justru perlu sungguh dihindari. Dan justru karena penderitaan Yesus bukanlah karena akibat dosanya. Dia sungguh dengan rela dan mau menanggung semuanya itu sejak dari awal sampai akhir. Alfa dan Omega yang nanti akan dilambangkan dalam lilin Paskah. Yesus sadar sepenuhnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih,
bahwa peristiwa salib adalah peristiwa Tuhan Yesus sendiri ditinggikan, dan saat Dia memandang manusia dengan penuh belas kasih dan penuh kerahiman, maka ada gambar kerahiman yang mengalirkan darah dan air sebagai lambang sarana keselamatan. Maka dalam ibadat Jumat Agung dinyanyikanlah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi puncak karya keselamatan Allah. Inilah saat yang dikatakan oleh Yesus dalam pesta perkawinan di Kana, "Saatku belum tiba, Ibu." Saat itu ialah saat anak manusia ditinggikan di kayu salib. Peristiwa salib adalah puncak jalan salib Tuhan Yesus. Peristiwa salib adalah peristiwa Allah turun menjadi manusia, dan dari manusia turun menjadi hamba, dan dari hamba turun menjadi orang yang mati di kayu salib. Sungguh sangat terhina menurut bacaan pertama. Dia sungguh dicemooh, dijauhi banyak orang, dan tidak ada ketertarikan padanya. Dari sinilah kita merasakan bagaimana Tuhan Yesus menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa, bahkan kematian. Peristiwa salib memberi kita kemampuan untuk kuat dalam perserahan hidup di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Tinggal yang menjadi soal bagi kita ialah, apakah kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus sungguh menyadari keberadaan kita di hadapannya, di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita, bahkan di hadapan alam lingkungan di mana kita tumbuh, berkembang dan hidup. Itulah yang kita renungkan selama masa Prapaskah ini. Dan dalam permenungan sangatlah jelas Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa karena dosa-dosa kitalah maka alam mulai mengamuk, tidak lagi bersahabat dengan kita. Ibu rumah kita ini sungguh hancur karena keserakahan kita manusia. Berbagai cara yang diupayakan oleh manusia untuk menghancurkan bumi kita, dan itu dari manusia yang serakah. Dan dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sekali lagi kita semua tentu memiliki salib masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak memiliki salib, besar kecilnya bukan itu menjadi soal. Tetapi bagaimana kita dalam menghadapi seluruh situasi kehidupan yang paling sulit dan paling berat ini. Mungkin sebagai bapak keluarga, dalam banyak hal salib itu sungguh menjadi berat. Sulit mengatur anak-anak. Berhadapan dengan ekonomi mungkin berat. Kemudian bagaimana memikirkan anak-anak yang tumbuh berkembang dan nanti menjadi sukses. Apakah kita tetap memiliki ketabahan, kesetiaan dan ketaatan? Demikian juga bagi ibu-ibu dalam seluruh perjalanan hidupnya tentu memiliki salib. Apakah senantiasa tetap dijernihkan, diteguhkan dan dikuatkan, dan selalu membuka hati juga kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup? Kita pun anak-anak, tentu dalam banyak hal kita memiliki salib. Mungkin semuanya ini dirangkum dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus yang kita kenangkan pada malam hari ini, di hari Jumat Agung. Semoga saja kita semakin menyadari hal itu dan kita telah ungkapkan dan nyatakan paling tidak di dalam masa Prapaskah ini. Moga-moga kita sungguh semakin terbuka kepada rahmat dan berkat Tuhan, dan kita tetap datang kepadanya untuk membuka hati kita dan menyadari diri kita, serta selalu mohon pengampunannya. Dan dengan demikian
kita tetap setia dan taat dan tidak berusaha untuk membuang salib begitu saja, tetapi berusaha untuk menapakinya, dan akhirnya lewat kesetiaan dan ketaatan kita boleh disempurnakan oleh Tuhan dan akhirnya boleh dibangkitkan dari keterpurukan untuk menuju kepada kesempurnaan. Kita hening sejenak, menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan, merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada kesempatan ini. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa untuk gereja kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya Ia membantu kita memuliakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Yesus, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk Bapa suci kita Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gerejanya yang kudus, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu, lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kegembalaannya berkembang dalam iman. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk uskup kita Yohanes, uskup koadjutor Fransiskus, dan untuk semua uskup, imam, diakon, seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja.
dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis kita, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis kami, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka yang hidup dengan benar dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang telah bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu baptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah berdoa pula untuk orang Yahudi yang menerima sabda Allah sebelum kita, supaya Allah dan Tuhan kita mengobarkan dalam hati mereka cinta akan namanya dan meneguhkan kesetiaan akan perjanjiannya. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah memberikan janji-Mu kepada Abraham dan keturunannya. Dengarkanlah dengan murah hati doa-doa gereja-Mu. Semoga umat pilihan-Mu yang pertama diperkenankan mencapai kepenuhan penebusan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami, agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran layak menemukan Allah sendiri. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian sehingga selalu berhasrat mencari Engkau dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdirilah. Marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia, terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdirilah. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi kaum musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Berlututlah kita. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita. Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdirilah. Bapak Ibu Saudara terkasih, tersiapkan hati untuk masuk dalam penyembahan salib.
Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Lihatlah kayu salib, di sini tergantung Kristus, penyelamat dunia. Mari kita bersembah sujud kepadanya. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah kapan aku menyusahkanmu. Telah ku bebaskan diri
Telah ku bimbing langkahmu dengan tuntunan awanku, tetapi kini balasmu kau antarku ke Pilatus. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Dan laut merah ku belah supaya kamu lewatlah, tetapi kini balasmu telah kau tikam lambungku. Hai umat, apa salahku kepadamu? Jawablah, kapan aku menyusahkanmu? Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati
atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang bahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita akan masuk dalam upacara penerimaan komuni kudus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Kristuslah teladan jiwa yang teguh, dan bila ku merasa ringan langkahku, ku tahu siapa pikul bebanku.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, tundukkanlah kepalamu untuk menerima berkat Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, semoga turunlah berkat berlimpah atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.